saya coba masuk di manajemen persediaan. Oke, jadi definisi-definisinya ya, teman-teman boleh pakai teori-teori yang lain atau ahli-ahli yang lain tentang persediaan itu apa saja ya. Ya, salah satunya yang saya ambil persediaan itu barang yang dimiliki oleh perusahaan tetapi belum digunakan. Sama, sumber daya alam kita itu adalah apa? Barang yang dimiliki oleh negara tetapi belum digunakan. Nah, ini sebenarnya sama konsepnya. Jadi kita bekerja di perusahaan ataupun kita bekerja untuk negara kita, taruhlah mungkin kita bukan PNS, tapi kita berada di lingkungan yang memiliki value tertentu wilayahnya. Mungkin punya punya industri kelapa sawit wilayahnya. Ini kan eh, masuk kategori persediaan juga. Atau mungkin saya punya pertanian buah, Pak, misalnya. Nah, itu kan juga bisa jadi kategori persediaan. Nah, tapi memang belum digunakan. Digunakan dalam artian apa? Boleh diproduksi atau dijual langsung. Nah, ini konsep atau definisi persediaan secara general ya, mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman. Nah, yang paling penting pengelolaan persediaan itu goalnya yang ingin dicapai itu apa? Goalnya itu yang ingin dicapai itu apa? Goalnya adalah ya untuk tujuan perusahaan. Baik itu memaksimalkan profit atau mungkin memaksimalkan non profit ya. Ibaratnya kayak perluasan perusahaan atau mungkin eh, pembukaan pemodalan baru ya, khususnya untuk perluasan perusahaan tersebut. Nah, ini juga berhubungan dengan persediaan juga. Makanya di laporan keuangan aset itu berisi komponennya apa saja, bukan hanya kas ya, bukan hanya piutang ataupun kendaraan. Persediaan ini juga komposisi yang ada di laporan keuangan, khususnya di aset ya. Makanya kontribusinya itu kalau di total itu 25%. Kalau misal teman-teman baca laporan keuangan ya, baca laporan keuangan kira-kira seperti ini ya. Eh, Ada nggak ya? Saya buka. Nah, kira-kira baca laporan keuangan komposisinya seperti ini ya. Ini perusahaan apa? S Hardware. Nah, S Hardware berarti dia punya barang dagangan ya. Persediaannya S Hardware itu barang dagangannya mulai dari kulkas, dispenser dan segala macam itu nilainya ada 2 triliun. Nah, ini kenapa? Karena S Hardware itu bukan perusahaan fast moving atau menjualnya itu dalam kurun waktu cepat. Beda seperti industri yang Unilever atau mungkin industri yang diproduksi. Contoh seperti uh, Unilever. Hmm, ya, kita coba cek. Nah, kalau Unilever kan mereka harus diproduksi terlebih dahulu. Nah, persediaannya pasti mereka nggak sebanyak punyanya si eh apa namanya tadi? Punyanya si S Hardware. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Hmm. Nah, ini di sini nggak dipisah ya teman-teman ya, digabung jadi satu. Kalau misal teman-teman pengen tahu persediaannya ini komponennya apa saja, ini bisa jadi bahan apa bahan baku, persediaan bahan baku, atau bisa jadi barang dalam proses yang masih di mesin produksi dan persediaan barang jadi. Nah, tiga jenis persediaan ini mereka memiliki peruntukan sendiri-sendiri. Berarti kalau barang jadi, persediaan barang jadi ini, mereka lagi nunggu nih, nunggu perintah untuk diproduksi. Ternyata mesinnya lagi penuh, lagi ada yang diproduksi. Nah, ini berarti kan ada schedule-nya. Berarti kalau misal bahan baku, berarti ya bisa jadi perusahaan membeli dalam jumlah banyak supaya bisa menekan harga, misal. Atau kalau dalam proses berarti kemungkinan mesinnya itu sudah kalau boleh ngomong mesinnya itu saya ini capek ya suruh produksi terus misal berarti ada penambahan investasi yaitu nambah mesin misalkan kayak gitu.
Kalau semisal porsi dari persediaan ini lebih banyak barang jadi, berarti perusahaan tersebut mungkin distributor atau klien titip di gudang kita. Ya, itu harusnya kan nggak boleh masuk kategori persediaan ini. Ya, berarti kalau semisal eh, persediaannya masih besar, berarti apa? Bisa jadi barang yang diproduksi ini tidak ada pembelinya, masih nunggu. Ya, berarti siapa yang harus di-push? Yang di-push adalah teman-teman yang melakukan di tenaga penjualan. Ya, makanya di sini kan laporan teman-teman ya, kita masuk di pencatatannya, catatan atas persediaan. Persediaan. Nah, atau inventory. Nah, ini kan inventory. Kita cek komposisinya apa saja. Persediaan. Nah, ini kan persediaan. Berarti barang jadinya banyak. Nih, barang jadinya banyak. Berarti ini fokusnya ini harus segera dijual. Supaya jadi invoice atau jadi, ya mungkin kalau itu piutang ya berarti ada arus arus piutangnya ya yang masih ada di klien. Berarti kan lebih lama barang jadinya ngendon sebulan. Kalau dijual berarti uangnya ngendon di klien sebulan. Berarti benar-benar perusahaan terima uang itu bisa jadi di bulan ketiga, ya, bulan ketiga awal. Karena ini barang jadinya menumpuk. Nah, kalau kita memiliki usaha ataupun kita bekerja di suatu perusahaan, kita harus kontrol di sini. Ya, idealnya mana? Ya, tergantung perusahaannya. Kalau kita memproduksi barang yang penjualannya itu cepat, barang jadinya ini bisa dipres. Mungkin bisa jadi 35, ya. Bisa jadi 35. Jadi kita nge-push untuk barang ini segera dijual, terus terminnya itu mungkin bisa bisa apa lebih lama boleh atau mungkin dijual dengan diskon. Ya, berarti dijual tunai tapi dikasih diskon. Nah, ini barang jadinya perlakuannya seperti itu. Kalau bahan baku mungkin bisa nge-push dari harga. Belinya banyak karena harga impornya lagi bagus nih, misal ya. Nah, ini boleh ya. Ini boleh. Makanya kan persediaan ini kan kalau di laporan tadi di awal kan totalnya langsung dua dua berapa itu 2 triliun kah ya. Nah, nih. Berarti kita cek di catatan atas laporan keuangannya komposisinya apa saja. Oh, ternyata komposisinya ini. Ya, komposisinya ternyata ini. Ini aja yang dibaca. Makanya ketika kita membaca laporan keuangan, pasti kita akan narik mundur, ya, didukung dengan catatan atas laporan keuangannya, ya, catatan atas laporan keuangannya, kita tarik mundur. Nah, nih, kalau berhubungan di perusahaan jadi, perusahaan manufaktur. Tapi kalau perusahaan perdagangan seperti S Hardware, persediaan. Nah, ini persediaan, kita baca persediaan. Nggak ada. Ini persediaan. Nah, persediaan semuanya masuk kategori persediaan, teman-teman ya. Produk dibedakan hanya di produk perbaikan rumah, produk gaya hidup, sama produk mainan. Ya, berarti perbaikan rumah ya semuanya mungkin ya, lemari, eh, apa ya, kulkas segala macam. Nah, kalau gaya hidup ini seputar apa ya? Kalau di S Hardware itu, saya nggak begitu paham gaya hidup yang dimaksud dari laporan ini. Gaya hidup. Kayak taman, kebutuhan barang-barang yang ada di taman. Apakah itu masuk kategori gaya hidup? Kan enggak kan? Nah, mungkin masuk kali ya gaya hidup itu. Mungkin biar lebih estetik ya karena lagi tren ya. Tamannya dikasih apa, ayunan terus mungkin Pak rumput sintetis. Nah, ini mungkin ini bisa masuk kategori gaya hidup di situ. Kalau perbaikan rumah berarti ini material yang berhubungan dengan konstruksi. Mungkin kayak kloset, ya kan?
Nah, klosetnya kalau bangunan rumah pasti ada klosetnya. Nah, klosetnya lagi rusak, berarti kan beli kloset baru. Nah, ini kayak gini. Kalau asumsi saya seperti itu. Tapi kalau di perusahaan dagang, pasti eh, mereka memberikan pengelompokannya itu berdasarkan perusahaannya, ya perusahaan dagang. Karena ini pasti akan berbeda dengan hardware perusahaan dagang apalagi ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu pasti berbeda lagi. Selain hardware apalagi ya. Kalau perusahaan manufaktur, nah ini pasti sama. Ada barang jadi, bahan baku, barang dalam proses seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, itu gambaran tentang persediaan ya. Oke, di awal-awal saya banyak skip ya. Di awal-awal saya banyak skip. Nah, ini barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Berarti ini perusahaan barang perusahaan perdagangan. Ya, ini bentuk persediaannya bisa barang dagangan yang akan dijual. Apapun baik itu seperti hardware ya atau mungkin bidang fashion. Fashion itu MAP ya. MAP itu di bawah naungannya siapa ya? MAP. MAP. Oh, MAP Aktif Adi Perkasa. MAP ini kan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah MAP ini eh, apa brand-brand yang eksekutif ya, kalau nggak salah apa sih produk-produk eksekutif atau apa baju merek eksekutif itu kalau nggak salah masuk MAP ya. Belum nggak ada mana kayak ini kah? Oh, bukan. Tuh nggak ada MAP, kok nggak ada laporannya. Kita coba cari yang 2020. Nah ini loh muncul audited. Kalau sudah audited itu pasti muncul sudah dilakukan audit. Masuk kategori persediaan. Nah ini masuk persediaan ya. Kita coba cek inventory. Oh belum. Ah, belum. 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 Nah ini persediaan. Ya MAP itu masuk sepatu, pakaian, mainan, raket, golf, jam tangan. MAP jam tangan siapa ya? Grupnya MAP jam tangan. Ya nanti nanti dicek ya. Tapi lebih banyak fashion ini ya, sepatu, aksesoris ini banyak. Ya, sepatu. Eh iya, sepatu banyak di sini. Padahal sama aja jatuhnya ya. Orang lebih suka apa? Ganti sepatu atau mungkin ganti pakaian itu lihat preferensinya masing-masing. Nah, tapi ini kalau misal mau ngecek di industri perdagangan, perdagangan selain S hardware tadi ya, ini MAP. MAP itu apa saja? MAP, MAP, produk, produk. MAP brandnya itu adalah, oh ini, MAP itu brandnya Sogo, oh ini, Sogo ya, Sogo, brandnya Sport Station, New Balance, ini adalah produknya mereka. Oh ya pantas ini banyak ya sepatunya. Sport Station, di satu mall aja bisa ada ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Ya, 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 itu kenapa, kenapa, apa, sorry. Kenapa tadi stoknya sepatu kok banyak sekali? Karena memang brandnya banyak ya. Mana tadi?
eh, persediaan. Nah, ini karena brandnya banyak yang diambil, nah, lisensi dari luar negeri pastinya ini banyak. Ya. Oke, itu berhubungan dengan persediaan barang yang dibeli di manufaktur terus dijual, disimpan dan dijual kembali. Ya ini hardware seperti MAP tadi. Barang jadi yang telah diproduksi, ini juga bagian dari persediaan. Tapi kalau belum dikirim atau diambil oleh ini tadi si perusahaan perdagangan itu masih jadi stoknya perusahaan manufaktur. Nah, ini barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Berarti ada barang yang diproduksi. Nah, ini contohnya. Terus ini bahan serta kelengkapan proses produksi. Itu pengelompokannya. Oke, eh, saya nggak perlu jelasin ini ya. Pastinya hafal. 3 jenis perusahaan jasa dagang manufaktur. Nah, mereka penamaan peruntukannya itu berbeda. Jasa dagang manufaktur mereka sendiri-sendiri. Kalau persediaan untuk perusahaan jasa, contoh seperti salon. Nah, kalau gunting itu apakah masuk persediaan? Nah, itu masuk perlengkapan. Ya, itu masuk perlengkapan. Persediaan di perusahaan jasa itu apa? Yang habis pakai. Ya, habis pakai itu bisa sampo ya atau mungkin cat rambut ya itu yang habis pakai. Tapi kalau gunting sekali motong kan nggak dibuang ya, pasti masih disimpan. Itu masuk masuk perlengkapan ya. Nah, kalau perusahaan dagang ya seperti ya itu hardware tadi. Nah, perusahaan manufaktur eh, barang-barangnya bahan baku, barang setengah jadi atau barang dalam proses. Ya, ini perlakuannya pun berbeda, peruntakannya pun juga berbeda. Ya, Eh, menurut fungsinya persediaan sendiri pun juga dibedakan menjadi 3. Ya, pertama batch stock atau lot size inventory. Ini berhubungan dengan kapan kita order atau mungkin kapan kita masukkan barang tersebut si persediaan ini ke posnya masing-masing. Mungkin mau diproduksi atau mungkin dijual. Nah, ini fungsinya untuk pengelolaan budget ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ngendon terlalu lama di gudang stok atau bahan baku, karena itu pastikan space-nya juga akan mempengaruhi penyewaan gudang lah segala macam. Termasuk ketika kalau kita melakukan apa pembelian persediaan bahan baku tersebut di supplier dan segala macam. Nah, ini juga ada biaya angkutnya. Nah, kalau semisal eh, barang-barang persediaan tersebut itu sudah selesai diproduksi, ya sebisa mungkin kan jangan tersimpan di stok, sebisa mungkin ya langsung distribusi. Nah, ini kan fungsinya untuk penghematan biaya angkut juga. Ya, saya itu kalau nggak ada halangan Januari ada project lagi, tapi ini bukan konstruksi ya, tapi ini lebih ke manufaktur. Jadi di Sidoarjo itu kira-kira saya lagi nggak tahu ini mereka staf yang ada di sana itu sudah memahami betul alur kerja dan job desk-nya atau memang harus ditambah stafnya. Jadi itu perusahaan manufaktur bergerak di bidang industri sepatu. Industri sepatu, tas ya, pokoknya bahan bakunya itu kulit. Dan pasti yang saya lakukan di awal akan hitung stok ya, stok bahan baku itu saya akan hitung, barang dalam proses saya juga akan hitung, barang jadinya juga saya akan hitung. Nah, saya cari nih kelompoknya seperti yang tadi. Saya petakan. Nah, dari 3 tersebut ya saya pasti akan cari efisiensinya. Kalau semisal perusahaan itu nggak harus produksi karena mesinnya itu sudah loadnya tinggi, tapi disubkan ke orang, ya, orang punya mesin nih, ya ini tak kasih bahannya, tak kasih apa perintah kerjanya, kerjakan nanti selesai, nanti hitung-hitungan, ya. Nah, dari berapa banyak bahan yang tak drop di sana, jadi barang itu berapa banyak. Kalaupun ada sisa, mau diambil ataupun mungkin mau dibikin
tambal sulam sepatu kan macam-macam ya, ada yang sepatu yang kayak tambal sulam itu kan juga ada. Nah, itu tergantung mereka. Nah, ini juga efisiensi produksi. Jadi perusahaan tanpa harus investasi yang jumlahnya itu lumayan, mereka juga bisa ngesupkan bahan baku yang dimiliki perusahaan itu diproduksi ke orang lain. Karena fungsinya adalah agar stok itu barang apa bahan baku masuk proses produksi segera jadi barang jadi. Jadi segera siap dijual. Ya, ini untuk efisiensi berhubungan dengan bad stock ya, size inventory lot size. Nah, yang kedua, fluctuation stock. Jadi tergantung permintaan konsumen yang kita nggak bisa prediksi. Ya, jadi bisa lagi naik, bisa lagi turun, atau mungkin biasanya setiap tahun ada hampers ya, orang beli di saya, ternyata sudah nggak populer lagi apa yang saya produksi hampersnya. Jadi mereka pakai apa barang lain. Nah, ini kan nggak bisa diprediksi. Padahal saya sebagai perusahaan kan bisa mengestimasi. Oh ya lagi akhir tahun nih banyak orang kasih gift. Nah, saya sudah siap-siap nih belanja bahan untuk diproduksi. Ternyata tidak sesuai perencanaan. Ya, orang mungkin pilih yang lain karena modelnya lebih bagus, tapi di tempat kita enggak. Nah, ini nggak bisa diprediksi. Ya, sama halnya seperti yang sering saya sampaikan. Kalau COVID, semua orang di seluruh dunia ini tahu bakal ada COVID, ya saya yakin nggak akan ada ya inflasi ya ujung-ujungnya. Nggak ada pengurangan karyawan, ya kan? Atau perusahaan yang akhirnya kolaps ini kan nggak ada karena mereka sudah bisa memprediksi oh iya saya nggak akan belanja barang dulu deh karena bakal ada COVID saya akan melakukan penghematan. Nah misal, nah ini nggak semuanya bisa diprediksi ya, ini masuk kategori klasifikasi persediaan. Atau mungkin kita sudah beli bahan baku yang kain warnanya biru, ternyata yang disukai sekarang itu warna-warna pastel. Nah ini kan tidak sesuatu, ini sesuatu yang tidak mudah diprediksi karena bisa bermacam-macam karena mungkin tren, mungkin karena banyak hal lain. Nah, ini kan juga mempengaruhi dari efisiensi perusahaan. Ujung-ujungnya di sini. Kalau bahan bakunya lagi nggak tren, ya ngapain dipaksakan produksi? Nanti outputnya juga jual rugi, ibaratnya kayak gitu, ya. Nah, nah yang ketiga ini eh, permintaan yang diramalkan. Jadi kebalikannya dari permintaan yang tidak bisa diramalkan, tapi ini diramalkan. Ya, ini bisa dibaca secara historis atau mungkin bisa di average-kan atau dirata-rata ya. Bisa dirata-ratakan dalam jangka waktu 12 bulan. Rata-rata saya harus produksi 12 sepatu, sepasang sepatu. Meskipun di bulan satu ada yang minta 8, tapi saya sudah punya ya. Mungkin bulan 2 ada yang minta mungkin nggak 8, tapi mungkin mintanya 7. Tapi kita sudah punya antisipasi. Kita mau memproduksi berapa banyak. Nah, ini juga berhubungan dengan klasifikasi persediaan. Kalau dirasa 12 tahun, 12 bulan ini ada kebutuhannya itu stabil dari histori sebelumnya, ya belanja bahan bakunya sudah diprediksi, sudah dihitung dengan baik. Kan masih berbentuk bahan baku, apalagi kalau bahan baku itu yang nggak kadaluarsa ya, seperti ya kulit, kain. Beda kalau persediaan yang ada masa kadaluarsanya. Mungkin industri-industri yang ini yang saya kerjakan di Gresik ini, mereka itu lagi bikin pabrik sulfur, new acid sulfur ya, NS new sulfur acid plant ya. Jadi dia memproduksi, namanya aja sulfur ya. Sulfur itu kan apa? Belerang kan ya. Ya, mereka memproduksi, mereka mengolah belerang ya. Belerang itu kan ada di Kawajian ada kan ya, mungkin di tempat lain, mungkin di Semeru ada kali ya. di tapi setahu saya belerang itu adanya di Kawajian itu, sama di mana, di Gunung Arjuno, pokoknya deretannya apa di Gunung Arjuno dekat dekat tempat saya Jember Banyuwangi itu juga ada
lereng, ada pegunungan, mereka itu memproduksi sulfur. Jadi bongkahan-bongkahan gunung atau bukit yang ada di sana itu mereka ada komposisi belerangnya. Nah, kalau masih berbentuk berbahan mentah, berbentuk bongkahan-bongkahan batu, itu kan nggak bisa dipakai untuk apa-apa ya. Mungkin kalau ditaruh di badan itu bisa sobek semua ya. Makanya diolah di perusahaan tertentu seperti yang New Sulfur Acid Plant ini yang di Gresik, diolah, diproses, nanti keluarnya bisa berbentuk cair, bisa berbentuk serbu, bisa berbentuk pasta. Nah, output dari sulfur ini untuk apa? Untuk campuran kosmetik, untuk campuran mungkin apa deterjen ya, atau apapun yang berhubungan dengan sulfur ini ya. Sulfur ini kalau teman-teman mungkin sering ngecek di belakang label eh, komposisi suatu produk itu pasti ada komposisinya sulfur. Nah, hanya saja kan sudah bentuknya kan sudah diproses. Nah, output dari mereka kan terima batu belerang, diproses produksi, akhirnya muncul produk yang siap diambil oleh pembeli ya. Tapi bentuknya kan nggak jerigen kecil-kecil, tapi bentuknya bisa bisa apa per tangki-tangki ya, yang diambil bisa bertangki-tangki. Nah, per tangki-tangki ini disubkan kemana? Disubkan ke industri, mungkin kalau kosmetik ya masuk di industri kosmetik, atau mungkin industri wings ya, wings deterjen ya. Berarti masuknya ke sana. Makanya kalau nggak salah industri kosmetik di Gresik ini lumayan banyak perusahaan-perusahaan maklun yang mereka itu hanya memproduksi, tapi ada perusahaan lain yang ngambil produknya terus di branding sendiri seperti apa ya punyanya yang baru-baru ini kalau nggak salah eh, banyak sih yang baru bisa kayak something lah atau mungkin Wardah atau mungkin Implora meskipun mereka cuma punya branding tersendiri tapi mereka nggak semuanya memproduksi di manufakturnya karena apa keterbatasan akses untuk memproduksi daripada mereka invest mesin, mereka mungkin bisa ngesupkan di orang. Yaitu tadi, salah satunya bisa bisa ngambil di industri-industri kecil yang sudah punya mesin produksi, tinggal diambil, tinggal di branding. Nah, ini apa yang kita olah dari raw material atau barang mentah seperti bongkahan batu itu nggak mungkin diekspor dengan bentuk seperti itu. Bahkan batu bara pun juga harus melewati proses sekarang. Nggak boleh diekspor dalam dalam bentuk mentah, berarti harus diproses lagi. Nah, sama seperti New Sulfur Acid Plant ini, ya itu sedikit informasi terkait persediaan ya. Jadi kalau ada bongkahan mereka proses kan mereka kalau misal bentuknya cair mau berapa banyak kontainer mereka yang harus simpan. Nah, jadi keluar proses produksi keluar masuk tangki langsung distribusi. Yang nyimpen persediaan ini biar si klien dengan budget tersendiri. Tapi perusahaan pabrik seperti New Sulfur Acid Plant ini mereka nggak perlu nyiapin tempat ya. Ini kan efisiensi. Mereka mending nambah mesin produksi baru lagi untuk proses sulfur ini ya. Oke, eh ada yang mau disampaikan? Monggo. Nggak capek kan ya? Masih semangat. Udah udah aroma mau libur panjang kayaknya. Jadi lemes kayaknya. Oke, nah klasifikasi persediaan itu bisa berbentuk barang dagangan, manufaktur atau rupa-rupa. Nah, kalau barang dagangan jelas, kalau barang dagangan jelas ya, berarti dia perusahaan toko kasih seperti Indomart ataupun tadi ya software, manufaktur jelas. Nah, persediaan rupa-rupa ini nanti teman-teman sambil baca-baca lagi ya, persediaan rupa-rupa ini bisa kombinasi. Contoh seperti yang bulan lalu sempat saya kunjungi, itu kan salah satu bengkel, dia ada jasa reparasinya atau bengkelnya. Mereka juga jual spare part saja. Jadi ada pelanggan yang beli spare part tapi nggak dipasang
tempat tersebut, tapi dipasang sendiri di tempat lain. Nah, ini bisa masuk kategori persediaan rupa-rupa. Ya, banyak istilah yang sebenarnya sebenarnya sama, tapi pengertiannya sebenarnya sama, tapi paling tidak yang utama itu di sini, ya. Kalau kita perusahaan dagang ya ini, kalau manufaktur ini, ya. Oke, kalau klasifikasi perusahaan manufaktur seperti yang saya sampaikan tadi ada bahan baku, dalam proses, barang jadi, persediaan perlengkapan manufaktur. Nah, ini lebih ke eh, support perlengkapan ya, atau support peralatan, atau bisa dibilang eh, kalau mesin itu butuh energi, bisa berupa tenaga listrik atau mungkin butuh air untuk memproses distribusi produksi ya, dari dari produksi pertama, produksi kedua, dan produksi ketiga. Contoh, mungkin teman-teman kalau sempat pernah lihat proses pembuatan mie instan, ya itu kan awal mulanya kan dari tepung. Ya, mereka kan butuh air kan untuk memadatkan dari tekstur tepung yang halus ini. Ya, barulah jadi adonan. Ya, itu melewati proses air. Nah, jadi ibaratnya dilembakin dulu yang tadinya jadi mie, lembakin dulu. Kalau misal pengen jadi mie yang bentuknya basah, ya udah langsung dikemas. Tapi kalau misal outputnya itu adalah mie keriting, jadi masuk setelah melakukan pencucian, masuk di mesin oven, barulah siap dipotong atau mungkin sudah dalam bentuk potongan pada saat melewati air. Nah, ini juga masuk persediaan perlengkapan manufaktur, ya. Jadi ada air, komposisi tambahan, atau mungkin bisa kayak pelumas mesin dan segala macam. Nah, itu juga juga bisa masuk kategori persediaan perlengkapan manual. Karena kan bisa bisa habis ya, bisa habis, eh, dan itu juga harus ketersediaannya juga diperhitungkan, bukan hanya pada persediaan bahan baku saja, ya. Oke. eh, Pada saat menetapkan persediaan, itu banyak hal-hal yang mungkin terlewatkan atau terabaikan, khususnya ketika kita mau mengelompokkan persediaan tersebut. Ya, khususnya ini dari eh, dua perbedaan ini, persediaan terkecil dan persediaan terlalu besar. Ya, ini kalau boleh saya simpulkan itu biasanya berhubungan di industri bengkel itu kayak spare part kecil, ya, spare part kecil yang mungkin harganya murah, tapi kan itu akan mempengaruhi stok di perusahaan. Kok nggak ada spare part ini ya, padahal eh, terakhir beli jumlahnya lumayan. Nah, ini kok jenis ini nggak ada. Nah, makanya kenapa persediaan itu harus dilakukan stock opening, ya, bisa mingguan, bisa bulanan, karena fungsinya untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal, ya. Di laporan ada tapi secara fisik nggak ada. Nah, ini kan juga masuk di laba kan, masuk di laporan keuangan kan, bahwasanya persediaan totalnya 1.000, ternyata setelah dihitung secara fisik nggak sampai 1.000, padahal laporannya 1.000. Nah, ini mungkin karena terlalu kecil atau mungkin terlalu besar. Nah, ini terlalu besar ini bisa berhubungan dengan analisis biaya pengadaan barang tersebut. Kalau barang tersebut itu masuk kategori slow moving, ya, saya sering bilang kalau memang itu sudah pasti dibeli oleh konsumen, ya paling tidak harus ada DP, ya, down payment, supaya barang itu benar-benar nanti terbeli. Kita sudah beli dari luar negeri, tapi nggak dibeli oleh konsumen. Nah, misal. Nah, ini ada pembengkakan biaya. Ini juga ngaruh pada porsi laporan keuangan karena berhubungan dengan resiko. Eh, aduh, mohon maaf teman-teman. Saya menguap terus. Saya tak minum aja ya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi memang kalau kalau ada pekerjaan di luar, jadi kan saya masuk masuk kategorikan 3 bulan ini memang aktivitasnya lebih banyak di pekerjaan di luar. Jadi memang harus apa ya?
harus rajin bawel sama orang karena berhubungan dengan orang-orang project, mungkin bisa apa pekerja-pekerja yang mungkin mereka nggak sesuai standar dan prosedur. Jadi mau nggak mau kan harus ngomelin ya, karena ini kan berakibat terhadap hasil dan kinerja. Kalau targetnya klien itu Februari sudah running pabriknya, otomatis kan saya harus nge-push sedemikian rupa supaya teman-teman di lapangan itu bisa memaksimalkan kinerjanya. Nah, kalau kalau semisal nggak di-push ya pasti akan molor ya, pekerjaannya pasti akan molor. Nah, eh, ya beberapa bulan ini ya, memang akhir-akhir ini mendekati akhir tahun kan libur, eh, energinya memang lebih banyak di sana. Khususnya ngomong dari pagi sampai sore, ngomelin orang itu, wah itu juga mau makan terus nanti baju nggak ada yang muat. Tapi kalau nggak makan nanti energinya habis ngomelin orang. Nah ini mm, dilema kalau suka pekerjaan di bidang konstruksi ya, konstruksi di manufaktur, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama banyak orang. Jadi harus rajin-rajin ngomelin orang ya. Karena kalau semisal endingnya nggak bagus, pastikan citra perusahaan juga akan terpengaruh ya. Oke, saya mohon izin minum dulu. Hmm. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, monggo. Teman-teman ada yang mau disampaikan, kita bisa sharing-sharing sambil saya sedikit bernafas. Silakan teman-teman. Setelah ini ada mata kuliah apa? SDM, Pak. SDM. MSDM. MSDM itu siapa ya? Bu Intan, Pak. Bu, Bu siapa? Bu Intan. Intan, Pak. Bu Intan. Bu Intan yang mana ya? Saya nggak ingat, nggak ingat, nggak ingat. Yang dari Madiun itu, Pak. Mungkin saya kalau wajah ingat ya, kalau nama enggak. Dia tuh instruktur Volindo, Kak. Oh, Bu Intan. Eh, saya mungkin lihat, ingat wajah tapi nggak ingat. Katanya dosen baru, Pak. Baru di STIE. Oh, baru Bu Intan, Bu Intan. Nggak tahu mungkin nanti kalau pas papasan di kampus. Saya kalau kami cuma Sabtu nggak ke kampus, tapi kalau Senin Selasa atau Rabu itu saya di kampus. Kalau kalau jam kedua kan ada offline kelas, tapi kalau jam pertama itu biasanya bimbingan TA tugas akhir sama teman-teman di STIE. Oke, teman-teman mungkin boleh sharing sesuatu terkait materi yang hari ini kita bahas. Monggo silakan. Ada yang berhubungan dengan persediaan, mungkin jadi admin persediaan, admin gudang, atau mungkin bekerja di bidang logistik, ya, distribusi. Nah, ini kan juga berhubungan sama persediaan juga. Oke, dalam pengelolaan persediaan itu kita bisa membedakan plus minus atau untung ruginya dalam pengelolaan persediaan, ya, khususnya dalam aspek penyimpanan, pemindahan barang dan apapun ya. Ya. Tapi kalau di tempat saya itu kan kategori perusahaan yang slow moving. Kita melakukan produksi berdasarkan pesanan, ya. Jadi kita belanja bahan bakunya itu kalau sudah terbit permintaan dari user atau konsumen.
Nah, ini akan menekan efisiensi, ini kan akan berpengaruh terhadap efisiensi dari mesin produksi. Ya, mesin produksi yang kami produksi. Contoh seperti kalau di saya itu kan gas industri ya, gas industri. eh, saya itu ngambilnya salah satunya di pabrik yang ada di Malaysia. Nah, itu sudah berbentuk eh, eh, apa ya, drum ya, dalam bentuk drum. Tapi itu bukan masuk kategori barang jadi. Tapi kita bikin konsentratnya terlebih dahulu, baru dicampur dengan raw material tersebut. Baru jadilah gas yang siap dipasarkan. Nah, kalau yang berbentuk drum tersebut kita datangkan dari luar negeri itu nggak ada masa kadaluarsanya. Jadi kita mau belanja berapa banyak pun, kita pakai berapa tahun yang akan datang, ya nggak ada masalah. Kan ibaratnya kayak gitu, ya. Nah, hanya saja Pak, jumlahnya itu kan kalau besar. itu tidak menguap, Pak, kalau lama-lama kayak gas gitu. Oh enggak, Kalau karena uapnya. pengemasannya itu beda. Jadi bukan hanya seperti drum pada umumnya ya, karena eh, konsentrat yang saya ambil ini sudah berbentuk cair. Jadi kalau teman-teman Bulia khususnya pernah lihat di tabung LPG itu kan bentuknya kan kayak ada air. Ya, itu kan sebenarnya kan gas. Nah, di tempat saya itu seperti itu. Jadi kita belanja eh, bahan baku tersebut, gas yang sudah berbentuk cair. Ya, kita olah di Indonesia, ke proses produksi tersebut ditambahkan dengan konsentrat atau ibaratnya ramuannya ya. Ramuannya yang apa? Yang yang sudah kami bikin. Nah, yang kami bikin itu konsentratnya. Nah, konsentratnya itu nanti di mix ya, dicampur melewati proses produksi, barulah jadi produk yang siap dipasarkan. Nah, kelemahannya dari persediaan yang saya datangkan dari luar negeri ini eh, pasti terpengaruh kurs mata uang asing ketika saya mendatangkan. Jadi kan pembayarannya kan menggunakan dolar. Nah, masuk ke Indonesia ketika dolar lagi menguntungkan, ya saya ngambil lumayan banyak. Hanya saja kan itu penyimpanannya kan berbentuk drum. Drum kalau masuk ke kontainer kan bisa berapa banyak drum kan ibaratnya kayak gitu. Contoh seperti project project yang di pabrik-pabrik sulfur ini itu bisa membutuhkan 10 drum. Satu drum itu kapasitas 200 200 250 liter kalau nggak salah. Jadi tinggal dikalikan aja 250 liter dikali 10 drum untuk satu pabrik saja. Nah, itu nanti pada saat masuk ke kawasan pabrik tersebut itu sudah berbentuk silinder-silinder dan disalurkan ke pemipaan-pemipaan ya. Jadi ada pemipaan langsung nyambung ke perusahaan sulfurnya itu. Nah, jadi saya harus punya tempat atau space yang lumayan luas untuk menyimpan stok ini. Karena stok yang paling banyak adalah ya yang berhubungan dengan gas cair ini. Nah, kalau di tempat saya kelemahannya di bidang penyimpanan dan pemindahan. Nah, penyimpanan dan pemindahan ini butuh biaya. Kalau disimpan berarti lokasi, gedung dan segala macam kan lebih luas. Kalau pemindahan berarti kan kalau dari area gudang A saya harus masukkan ke produksi A atau produksi B itu kan juga butuh jarak. Butuh jarak. Nah, saya harus investasi dalam artian forklift. Ya, forklift. Kalau semisal eh, kalau semisal itu dalam sehari itu saya harus memproduksi 100 drum. Sehari itu 100 drum. Nah, otomatis kan diproduksi. Nah, ini kan ada prosesnya yang nggak bisa dihitung eh,
apa satu hari itu bisa keluar berapa berapa drum ya. Jadi ada yang harus standby di tempat saya. Makanya di tempat saya itu kerjanya kan kerja shift. Ya, kerja shift. Nah, ini juga berhubungan dengan aktivitas operasional dari tenaga kerjanya. Mulai dari menyiapkan pemindahan dari gudang tersebut dan diproduksi. Nah, ini saya sering sering miss-nya itu di sini ya, dari perhitungan biaya dan segala macam. Nah, makanya apakah saya perlu investasi mesin baru apa tidak? Nah, ini juga banyak pertimbangannya karena biasanya kalau untuk pengembalian modal yang berbentuk persediaan ini akan kembali itu di awal tahun, Januari atau Februari, karena seperti akhir tahun ini, 3 bulan ini berturut-turut kita sudah mulai banyak pengerjaan. Ya, jadi biasanya saya juga rekrut orang freelance ya, jadi bukan karyawan tetap karena memang lagi banyak 3 bulan itu lagi banyak pekerjaannya karena butuh tenaga kerja baru. Tapi kalau di Januari, Februari, Maret itu kita tinggal pekerjaan administrasi kayak mungkin di invoice-nya atau mungkin di follow up untuk penagihannya dan segala macam. Nah, jadi Januari, Februari, Maret itu biasanya kita terima pembayaran. Nah, terus kalau Oktober, November, Desember itu lagi nge-push, nge-push kebut-kebutan karena ya itu tadi perusahaan-perusahaan itu kan biasanya ngabisin budget di akhir-akhir tahun kan ya. Ya, padahal proyek saya ini Agustus itu sudah muncul permintaan order itu sudah muncul ya. Agustus itu permintaan order itu sudah muncul tapi benar-benar dikerjakan itu di eh, November, Desember, Oktober, November, Desember itu. Nah, mulai dari proses produksi sampai install ke plant ya atau di pabriknya si klien ini. Nah, tapi kalau yang di bulan-bulan kayak April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan ini biasanya teman-teman yang ada di lapangan itu lebih ke maintenance. Maintenance dalam artian apakah instalasi yang sudah dipasang termasuk gasnya itu eh, bekerja dengan maksimal atau belum. Nah, ini nggak membutuhkan biaya tinggi, jadi saya nggak masuk kategori persediaan karena sudah pindah, sudah ada di klien, lebih ke servis ya, servis pelayanan. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu berat. Pak Danang, Oke, silakan, Mbak Ina. ini apakah perusahaan yang seperti ini pernah terjadi penumpukan barang, terus tidak keluar mengalami kerugian? Tapi kalau mengalami kerugian, sepertinya enggak lah ada, Pak. Soalnya di tahun ke depannya kan bisa terjual lagi. Pernah enggak Mm-mm. terjadi penumpukan barang? Itu Selama 2000, ujung-ujungnya rugi atau untung gitu? dari 2013 saya join di perusahaan ini itu apa ya? Growth terus, mengalami peningkatan terus. Karena saya senang kalau semisal kebijakan yang baru nantinya kita nggak bisa ekspor bahan mentah. Jadi mau nggak mau kan investor-investor kan masuk ke Indonesia untuk Heeh, olah. ya. Nah, ini memiliki keuntungan tersendiri di perusahaan saya, ya di bidang saya. Tapi Tapi selama kebanyakan naik ya, Pak ya. naik Kebanyakan di terus. Indonesia ini menerima barang jadi mentahnya Mm-mm, dikirim, jadinya betul, kita nerima. betul, betul, betul. Bahkan selama 2 tahun kemarin pas COVID, eh, ya gantian, gantian, karena memang permintaannya jalan terus. Meskipun saya ada di rumah, nggak visit kemanapun ketemu orang, tapi ya saya menerima permintaan. Jadi kalau saya sudah menerima permintaan, karena sudah kerja sama lama kan, jadi mereka repurchase lah ibaratnya. Jadi mau nggak mau kan kita tetap harus layani. Nah, jadi memang terkendalanya waktu itu selama 2 tahun itu barang masuk ke Indonesia, ya. Jadi prosesnya itu lebih ketat, lebih ketat. Terus ada jam-jam tertentu barang itu boleh diambil atau mungkin distribusi dari bea cukai ke pabrik saya ya tempat saya itu. Nah, itu lumayan butuh waktu. Boleh ngambil banyak-banyak ya, Pak, untuk Boleh, pekerjaan. boleh, nggak masalah.
Sebenarnya Takutnya kan kalau kita ada penumpukan barang, nanti kan ada seperti barang-barang yang ditumpuk-tumpuk oleh perusahaan-perusahaan seperti penumpukan minyak gitu kan. hmm, Tahu-tahu dia numpuk barang banyak-banyak di luar oh iya iya. kehabisan gitu. Oh, nah Takutnya terjadi seperti itu, enggak ya? itu oknum sih kalau saya melihatnya itu oknum. Jadi contoh seperti perusahaan perusahaan Vilma atau Mm-mm. mungkin ikan dorang ataupun apa ya Wilmar atau apa ya segala macam. Nah, apapun yang segala macam itu biasanya mereka itu sudah keluar dari produksi, terus sudah diambil oleh distributor. Karena memang kan di setiap distributor kan pedagang ya, mereka juga punya Iya. modal untuk belanja dan mereka juga dapat dapat target dari pabrikan kalau dia harus menjual. Nah, biasanya yang melakukan penumpukan ini oknum-oknum si distributor tersebut. Ya, jadi mereka punya gudang, terus bilangnya eh, apa lagi kekurangan stok di toko. Karena kan biasanya mungkin kita taunya eh, yang supply di hypermart atau supermarket itu adalah kan distributor. Mm-mm. Ya, kalau distributornya bilang, oh iya ini minyak saya lagi kosong karena di manufaktur lagi kehabisan bahan baku. Nah, itu bisa aja. Tapi sebenarnya mereka punya gudang si supplier-supplier ini. Nah, itu yang dilakukan oleh oknum, bukan bukan si perusahaan manufakturnya, ya. Si perusahaan manufakturnya beda lagi. Nah, nah, tapi kalau si perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak ini tergantung bahan bakunya. Kalau bahan bakunya itu minyak mentah yang belum diolah jadi minyak minyak goreng, nah Mm. itu mereka harganya itu dipengaruhi dengan harga minyak dunia. Nah, itu tergantung perusahaan si Filma ini mereka belanja bahan bakunya berapa banyak. Kalau semisal bisa melebihi kapasitas gudang, ya mereka mau nggak mau kan harus sewa gudang untuk menyimpan stok ini. Karena mungkin lagi minyak dunia harganya turun, jadi belanja bahan bakunya. Ya sama seperti BBM ya, bahan bakar minyak ya. Mungkin sekarang sudah nggak ada subsidi, jadi Pertamina, Shell, AKR, terus Vivo, harganya ya paling selisihnya ya Rp100 atau Rp900 per liternya ya. Nah, makanya kalau misal diakumulasikan beli 20 liter ya tinggal diselisihnya berapa. Nah, ini karena memang sudah subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM ini sudah dicabut. Jadi ya pelan-pelan nanti yang mungkin akan dimainkan ya di electrical ya, ya kendaraan-kendaraan listrik. Nah, siapa yang mensuplai kendaraan listrik? Saat ini kan yang memonopoli adalah PLN. Nggak ada perusahaan listrik swasta kan nggak ada. Nah, Iya. jadi ya kita bisa diuntungkan di situ sebagai negara ya, sebagai negara. Nah, apakah negara juga nantinya akan memberi subsidi untuk mereka yang beli kendaraan listrik? Jatuhnya kan nanti sama aja mensubsidi BBM kan ya. Sama seperti BBM yang disubsidi sebelum-sebelumnya. Tapi kalau saya sendiri, kalau memang pekerjaan kita itu tidak membutuhkan mobilitas tinggi, nggak harus warawiri ke sana ke kemari, ya kita sebaiknya memang lebih baik menggunakan transportasi umum karena ya mengurangi polusi, ya kan, efisiensi juga. Nah, hanya saja di transportasi umum itu kan tingkat keamanannya masih belum bisa dijamin, ya. Kita naik angkot tiba-tiba ada yang sobek tasnya, kan itu kan nggak aman. Nah, ini yang perlu dilakukan perbaikan oleh oleh pemerintah ya khususnya. Sorry sorry, saya kesedak. Minum Pak Selamat. Ah, sorry sorry. Nah ini yang berhubungan dengan apa terkait subsidi-subsidi itu. Jadi kalau misal kan
wacananya kan masyarakat Indonesia akan disubsidi kalau mau beli mobil listrik. Nah, masalahnya yang diuntungkan sebenarnya siapa? Apakah masyarakatnya atau yang jual mobil listriknya atau yang produksi mobil listrik? Ya, makanya bagi saya fokusnya adalah yaitu tadi transportasi publik dari sisi keamanannya atau mungkin ketersediaan layanan transportasinya. Nah, ya itu tadi. Kalau di Surabaya, kenapa saya nggak pakai transportasi publik? Karena memang busnya itu masih belum banyak seperti di Jakarta. Jakarta kan banyak kan busnya. Kalau di Surabaya belum banyak, ya. Masih yang mendominasi adalah kendaraan pribadi. Nah, jadi ya mau nggak mau mulai macet, ya. Beda seperti seperti COVID kemarin yang sepi, jadi kita tenang gitu. Sekarang kemana-mana sudah macet, ya karena orang semakin mudah untuk beli kendaraan, ya. Jadi aksesnya, Karena rata-rata memakai kendaraan pribadi. nah gitu, ya. Itu. Padahal subsidi untuk BBM kan sudah nggak ada, tapi tetap aja orang beli. Jadi sebenarnya eh, yang menggembar-gemborkan banyak orang miskin itu di mana? Di bagian mana? Buktinya orang Indonesia juga mau dan mampu aja beli sesuatu kan ibaratnya kayak gitu. Nah, ya itu kalau saya lebih suka menggunakan transportasi publik sih. Waktu kita udah mau habis ya Pak Dani. Oh ya, sudah habis kok. Ya. Ya, 19:17. Oh ya. Oke, teman-teman, kira-kira itu. eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kuliah online malam hari ini. Jadi, saya mohon izin undur diri untuk pindah ke kelas sebelah. Ya. Terima Ya, kasih teman-teman semuanya. Hari ini tidak ada tugas ya. Jadi teman-teman mungkin boleh istirahat atau mungkin mau mencicil tugas-tugas yang belum selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Pak kasih Dana. Kak.